biar kita banyak stok gambar ya. Jadi kita bagi beberapa spot nih. Nah kebetulan yang di spot aku, jadi kalau diving kan kita nggak boleh langsung naik kan, kita harus ada rest dulu tuh di beberapa meter ke bawah. Tiba-tiba ada hiu, itu kawanan hiu, bener-bener kawanan hiu. Aku cuma ngeliatin doang, mereka lagi putar-putaran. Nah aku tuh agak bingung ya, saat itu aku belum terlalu pintar nih. Jadi kayaknya kalau mereka lagi berputar kayak gitu, sebenarnya mereka lagi mencari mangsa. OMG. Dan itu aku belum tahu. Cuman karena aku excited kan, aku tuh udah mau langsung turun gitu kan. Cuman ditarik sama badinya, nggak boleh. Aku lagi sempat naik ke Gunung Papandayan, cuman aku nggak sampai puncak nih. Jadi udah agak sore aku turun. Pas aku jalan turun, kebetulan banget ada tim SAR naik bawa peralatan itu kan. Itu pertama kali aku ketemu sama tim SAR dalam mungkin situasi genting ya itu di atas. Cuman aku karena panik ngelihatnya kayak, ada apa nih? Barusan habis dari atas tiba-tiba pas turun, kok tim SAR naik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR. Jumpa lagi dengan saya Adistia Sahda di podcast yang penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan dikemas dengan obrolan santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Dan jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, langsung call 115 ya, gratis tanpa biaya. Oke, Sobat SAR, di episode kali ini kita kedatangan seorang host cantik yang bukan cuma cantik, tapi juga pintar, berprestasi, dan juga suka berpetualang. Penasaran kan Sobat SAR siapa dia? Pokoknya simak terus podcast ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, Sobat SAR jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Basarnas dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja kita sambut ya Sobat SAR, Mbak Fathia Ginanjar Sari. Halo. Akhirnya kita kedatangan host para petualang cantik nih Sobat SAR. Saya seneng banget loh Mbak lihat acara yang di host sama Mbak Fathia. Oh iya? Ya seru banget, penuh eksplorasi dan sangat menantang gitu. Bener banget. Mbak Fathia Ginanjar Sari. Saya boleh panggil Mbak Fathia? Iya, Mbak Fathia aja. Atau Fathia aja juga cukup. Fathia nggak apa-apa ya? Iya. Dan kita nama belakangnya sama ya Mbak? Iya, sama ya. Distia sama Fathia. Jangan-jangan kelahiran 93 nih? Sama. Oh my God. Sangkatan kita. Iya. Apa kabar Mbak Fathia? Baik. Gimana kabarnya juga Mbak? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, biar kita ngobrolnya enak, lebih santai lagi, boleh mau pesen minuman apa Fathia? Boleh. Kopi mungkin ya atau apa? Kopi. Oh, boleh kopi ya. Oke, kita panggilkan waitersnya. Di sini kita ada waitersnya. Oh. Senang sekali ya. Mau minum udah ada yang cantik lagi waitersnya. Oke. Langsung kita panggil boleh, ya. Boleh. Vina. Nah. Salam Mbak Fathia. Oh, iya bener. Cantik ya. Ini kopi untuk Fathia. Iya. Oke. Pesan Terima kasih. Aduh, Hati-hati kasih ya. Cantik Silakan banget di sini. dinikmati. Yang nganterin kopi aja udah cantik gini ya. Makasih Mbak. Silakan dinikmati Mbak. Iya, makasih. Biar ngobrolnya makin santai. Ya, saya permisi ya. Ya, ladies. makasih ya Mbak Vina. Fathia, seperti kata peribahasa yang sering kita dengar bahwa tak kenal maka tak sayang. Waduh. Ya kan? Nah, kita mau kenalan dulu sama Fathia, boleh ya? Mungkin Sobat SAR ada yang pengen kenal lebih dalam sama Fathia, boleh nggak diceritain Fathia tuh asal mana sih? Oke, aku ini kelahiran Bandung sebenarnya. Kelahiran Bandung tahun 93 tadi kita sama kan ya. Domisili itu di Bandung, tapi bekerja juga di Jakarta. Udah beberapa tahun ini juga di Jakarta. Terus apa lagi ya? Dari kecil di Bandung terus atau dari kecil tuh di Bandung terus sampai sekolah, sampai akhirnya kerja, dapat kerjaan yang memang mengharuskan untuk keliling Indonesia.
Itu seneng banget sih. Jadi lebih banyak kegiatan di luar Bandung sebenarnya setelah bekerja. Cuman sebelum itu memang benar-benar di Bandung. Gitu. Berbicara masa kecil Fathia, Fathia mungkin ada kesan-kesan atau apa ya, pegangan hidup atau wejangan atau nilai berat hidup banget ya. yang sampai sekarang masih dipegang sama Fathia yang dari orang tua gitu. Ada nggak? Dari orang tua, kalau dari orang tua sih sebenarnya jangan ngerepotin orang lain ya, cuman itu ya. Cuman kalau aku sih lebih kayak berani mencoba hal baru dan banyak hal yang harus kita ketahui di luar kita sekolah ya. Itu sih lebih tepatnya. Makanya kenapa dari situ juga aku punya prinsip atau apa ya disebutnya. Pokoknya aku suka mencoba hal baru, berani mencoba hal-hal baru juga yang memang tidak biasa. Dari situ dapat kerjaan yang sepassion dengan itu juga, explore alam segala macam. Gitu aja sih Mbak. Boleh juga dong Fathia diceritain ke Sobat SAR nih. Saya juga penasaran tentunya tentang perjalanan karir Fathia sampai akhirnya jadi host Para Petualang Cantik. Gimana sih ceritanya kok bisa tertarik dan masuk ke dunia modeling hingga merambah public speaking dalam lingkup eksplorasi, terus juga sampai akhirnya jadi host di Para Petualang Cantik. Ya. Jadi panjang nih ceritanya, nggak apa-apa kan? Boleh dong. Jadi awalnya tuh aku cuman sekolah doang nih. Nah udah gitu beres sekolah aku mencari kegiatan di sela-sela persiapan lain-lain ya, maksudnya setelah sekolah. Akhirnya aku diajakin sama temen aku, diajak buat ikutan modeling. Awalnya cuman iseng doang, iseng yang benar-benar cobain karena aku punya basic tinggi nih, tinggi aku kan 178 cm kan. Terus coba deh hal baru juga kan untuk aku. Akhirnya pas aku coba ternyata memang banyak peruntungan di sana dan aku pun nyaman. Nah di modeling aku beberapa tahun sempat ikut beberapa kontes kecantikan juga. Dari situ mulailah tertarik dengan dunia entertain. Bekerja di industri kreatif ini tuh tidak membosankan buat aku karena selain banyak hal baru, ketemu orang banyak, terus udah gitu bisa sharing pengalaman yang nggak cuman dari orang di bidang tertentu ya, jadi luas banget di sana secara pertemanan aku banyak banget dapetin dari sana. Nah terus suatu saat temen aku tuh ngabarin, ini lagi ada open casting gitu, tapi dicari model yang memang punya sedikit keberanian di antara yang lain ya kan. Terus aku nanya itu tentang apa, tentang alam. Kebetulan banget memang aku suka banget yang namanya jalan-jalan. Jalan-jalan, awalnya tuh nggak mikir sampai apa ya, benar-benar kita terjun ke alam banget nih. Awalnya aku pikir ya mungkin sekitar kulineran atau apa keliling Indonesia yang kayak gitu. Ternyata pas aku coba, tawaran yang didapatkan tuh yaitu jadi host Para Petualang Cantik. Pas aku cobain lagi, maksudnya pas aku mulai terjun nih, 1-2 episode aku jalan, nyaman dan ternyata asik. Di sana tuh aku malah ngerasanya tuh bukan kerja, ngerasanya tuh kayak main, tapi ketemu dengan orang-orang yang memang kita sepassion kan, senang. Karena ada beberapa orang yang kalau ketemu, kita di alam nih, alam tuh benar-benar unpredictable banget. Kita nggak tahu mau dapat ketemu apa, cuaca, terus kondisi alamnya banyak banget kan. Nah nggak semua orang yang mau terjun, entah itu kerja atau cuman main atau kayak gimana kan. Nah di Para Petualang Cantik ini kebetulan teman-temannya nyaman, terus ternyata di situ aku lebih kenal Indonesia, banyak banget yang bisa dieksplor, banyak banget pengalaman, terus ya aku suka aja sih sebenarnya. Itu kurang lebih segitu sih sampai host. Itu dari tahun berapa tuh kalau boleh tahu tuh Fat? Kalau misalnya untuk yang benar-benar aku explore alam itu tahun 2016 atau 2017 tuh. Tapi sebelumnya aku udah keliling Indonesia juga, cuman nggak yang benar-benar kita ke gunung terus ya explore alam aja gitu. Udah cukup lama ya berarti ya? Lumayan lama. Kalau ngomong-ngomong, tadi kan Fathia sempat spill nih perjalanan karirnya gitu. Ngomong-ngomong waktu masih kecil, Fathia emang punya cita-cita yang berhubungan dengan pekerjaan Fathia saat ini apa enggak sih? Sama sekali tidak. Ya biasa ya, anak kecil tuh kalau misalnya, waktu aku kecil juga sama, kalau ditanya cita-cita apa? Biasa anak-anak jadi dokter, atau jadi apa, jadi
ya pokoknya yang kayak gitulah ya, profesi-profesi kayak dokter dan profesor terkait. Ternyata setelah aku dewasa udah beda. Tidak sama sekali dengan kayak cita-cita aku, enggak. Jadi berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Namanya juga anak kecil Iya. kan. Fatia tadi sempat ngomong juga nih tentang hobi Fatia juga jalan-jalan. Iya. Selain jalan-jalan apa lagi? Jalan-jalan, olahraga, terus jalan-jalan sih yang paling aku suka jalan-jalan. Jalan-jalan Gue keliling senang. Indonesia ya. Iya. Wah, boleh nggak di spill saat ini kesibukan Fatia lagi ngapain aja sih? Boleh diceritakan ke Sobat Oke. SAR mungkin. Kesibukan aku sekarang tuh modeling, aku masih tetap aktif di modeling. Terus sekarang merambah juga dunia apa ya disebutnya? Aku tuh ada agency model, Ya. terus udah gitu ada studio foto juga bersama teman-teman sih sebenarnya ini sama teman-teman di Bandung. Nah, aku lagi sibuk ngurusin ini. Jadi tapi masih tetap sama-sama di industri kreatif. Begitu. Keren banget ya. Terima Fatia. kasih. Nah, dari dua profesi di bidang yang berbeda nih antara modeling sama jadi host. Fatia juga jadi host kan. Betul. Nah, mana yang Fatia rasa kalau profesi ini tuh gue banget gitu? Dua-duanya. Aku nggak bisa milih antara salah satu antara modeling atau host. Karena apa ya? Aku seneng banget dua-duanya. Modeling itu dua-duanya itu pekerjaan aku seperti hobi yang dibayar. Jadi benar-benar nggak ngerasain kerja. Jadi kayak main aja sih sebenarnya. Aku Enak benar-benar banget sih. iya. Kayak Asik banget. kayak nggak kerja tapi kerja Iya, tapi dibayar gimana iya. sih? Di host kan banyak tantangan baru. Iya. Setiap hari tergantung materi yang akan kita sampaikan apa segala macam, ada hal yang perlu dipelajari, Iya. ada tantangan baru, ketemu orang-orang baru. Jadi yang memang nggak monoton itu aja. Aku kan orangnya gampang bosanan nih. Jadi kalau misal kerjaan aku secara modeling ataupun host, benar-benar aku suka gitu, bikin aku happy. Wah, nah oke Mbak Fatia. Nah, sekarang kita ngomongin lebih lanjut yuk tentang Oke. aktivitas dan pengalaman Fatia sebagai host para petualang cantik nih. Boleh. Sebagai host acara petualangan yang banyak mengeksplor alam dan saya juga sempat ngintip-ngintip di Instagram Fatia. Selama jadi host tuh banyak banget syuting yang memacu adrenalin gitu. Iya. Nah, dari segi makanan, ada nggak sih makanan yang ekstrim yang pernah dimakan Fatia nih selama jadi host para petualang cantik? Makanan ekstrim yang pernah aku makan ada, tapi malah sebelum aku jadi host para petualang cantik. Ya itu tadi kan aku bilang aku hobi jalan-jalan Iya, kan. Nah sebelum aku jadi host di para petualang cantik ini, memang aku sering jalan-jalan juga. Nah kebetulan aku waktu itu lagi jalan ke Thailand. Nah di Thailand kan banyak makanan-makanan nggak bisa dibilang aneh sih, cuma unik biar lebih sopan ya. Iya. Banyak makanan-makanan unik. Nah di sana tuh aku penasaran, karena kan mereka jualan pinggir jalan gitu Iya. kan. Nah pas aku sempat lihat kalajengking. Untuk makanan-makanan lainnya aku nggak, cuman kayak pas nih kalajengking ada orang jual kalajengking nih di sini. Aku penasaran. Nah aku itu makanan terekstrim yang pernah aku makan. Aku makan kalajengking. Kalau jengkingnya diapain tuh? Jadi di sana tuh udah kayak ditusuk kayak sate gitu, tapi benar-benar tanpa bumbu tanpa apa. Jadi mereka kayak ya mereka keringin doang kali ya. Nah itu aku makan itu. Ternyata rasanya pernah minum obat cacing nggak sih? Belum pernah sih kalau aku. Ada kan obat-obat Ada herbal sih, kayak gitu kan. Jadi rasanya tuh kalau kita gigit tuh mirip-mirip teksturnya kayak pasir. Kayak pasir, warnanya pun sama. Tapi bukan wangi ya, agak-agak amis. Aroma. Iya aroma itu amis tapi nggak terlalu nyengat. Terus berbulu kan. Nah aku sempet agak, karena aku terlalu semangat kali ya nyobain makan itu. Jadi aku nggak tahu kalau si bulu-bulu itu tuh bikin gatal juga. Jadi sempat di lidah aku tenggorokan gatal. atau di lidah? Di lidah doang sih. Itu terekstrim. Tapi so far nggak ada masalah. Wah, Gitu. kece banget bisa berani makan makanan yang ekstrim kayak gitu. Iya, Selain aku- itu ada lagi nggak? Enggak sih kayaknya. Maksudnya yang paling ekstrim sih itu ya. Karena kan kalajengking sebenarnya beracun kan. Iya. Itu maksudnya ekstrim buat aku. Iya sih. Nyobain makanan beracun. Aku aja nggak berani sih kayaknya. Tapi harus dicoba sih. Oh boleh tuh nanti Iya. kapan-kapan. Nah dari makanan sekarang kita bahas ke lokasi syuting ya Mbak ya. Boleh. Pernah nggak sih Fatia ngerasa boleh skip aja nggak karena ngerasa takut dengan lokasi jelajahnya yang terlalu high risk gitu, resikonya tinggi? Lebih
bukan karena takut sama lokasi dan lain-lain sih. Lebih kayak capek banget nih. Karena kayak nanjak, terus ada beberapa tempat yang memang becek, banjir yang susah untuk kita lewatin. Itu kan butuh effort ya. Nah itu yang agak, aduh ini kapan nih nyampenya? Kok nggak nyampe-nyampe, kayak kita udah 4-5 jam jalan kok belum nyampe-nyampe. Kayak udah, bahkan sempet sekitar 7 jam jalan kaki. Jalan 7 jam? Jalan kaki. Dan medannya gimana tuh? Nah medannya itu nanjak, terus udah gitu banyak batu yang kayak gitu-gitulah. Ada beberapa tempat, ini yang sebelum aku jadi host pun, kayak aku sempat ke Baduy. Dia tuh pas aku ke Baduy itu pas lagi hujan. Bener-bener licin, dan di sana kan aku nggak pakai sendal kan. Karena kalau pakai sendal tuh justru semakin licin. Nah yang kayak gitu-gitu loh. Ya ini kapan nyampenya, terus yang kaki udah berdarah-darah, tapi tetap nggak bisa dirasa. Kalau kita ngerasain, gila udah capek nih, jadi nggak nyampe kan. Kaki berdarah, robek apa segala macam, itu yang bikin ini bisa di skip aja nggak ya, langsung nyampe tempatnya. Tapi kan nggak mungkin ya. Tapi kalau udah sampai tempatnya pasti kan rasa lelahnya itu terbayar nggak sih? Iya benar-benar banget. Jadi kalau misalnya, nah gitu sih, kalau misalnya kerjaan kayak aku, hobinya kayak aku, di jalannya ya tidak bisa diprediksi. Tapi pas udah ketemu tempatnya, itu benar-benar semua rasa lelah, capek segala macam kebayar. Seneng banget sih. Kebayang sih, walaupun perjalanannya jauh melalui terjal-terjal medannya. Mendaki gunung, melewati lembah. Kayak lagu itu ya, kartun, mendaki gunung, lewati lembah. Tapi pernah nonton kartun nggak? Nonton. Waktu kecil ya nontonnya? Nonton. Kartun apa yang paling suka, Fat? Kartun apa ya? Banyak banget ya. Jangan-jangan yang kartun-kartun tentang alam nih dari kecil. Nah justru enggak. Oh enggak ya? Lebih kartun-kartun konyol, Crayon Shinchan yang kayak gitu. Gak nyambung ya? Iya, seumuran ya kita ya. Iya kan, Alasannya itu. seumuran. Tiap minggu kan? Iya. Aduh sampai ngakak. Dari lokasi syuting para petualang cantik yang pernah Fatia ikutin, boleh nggak di-spill ke Sobat SAR nih? Daerah mana sih yang paling luar biasa cantik daerahnya gitu dan memacu adrenalin paling tinggi? Kalau misalnya daerah yang luar biasa cantik tuh banyak. Indonesia tuh terkenal akan kecantikan alamnya. Terus kalau yang udah aku datengin, yang paling apa tadi? Yang paling memicu adrenalin. Oke, memicu adrenalin ya. Dan juga luar biasa cantik. Iya. Aku suka Sabang. Sabang? Ya, Sabang. Di Sabang tuh banyak banget spot diving. Jadi benar-benar banyak banget spot diving. Udah gitu, pernah pas aku lagi diving di sana, kebetulan pas lagi syuting juga, kita tuh memang hari itu rencananya kita mencari footage buat hiu. Jadi kita sambil diving, sambil kita cari hiu. Wow, nyari. Oke. Jadi karena kita satu tim ini ada beberapa orang, biar kita banyak stok gambar ya. Jadi kita bagi beberapa spot nih. Dari satu spot sekitar 3-4 orang. Nah, kebetulan kita udah keliling ke sana sini tuh nggak dapet hiu. Nah, kebetulan yang di spot aku, kita udah berapa lama di bawah nggak dapet, pas giliran kita mau naik. Jadi kalau diving kan kita nggak boleh langsung naik kan, kita harus ada rest dulu tuh di beberapa meter ke bawah. Pas kita lagi diem di situ, tiba-tiba ada hiu. Itu kawanan hiu, bener-bener kawanan hiu. Ada sekitar 5-7 hiu lah ya, aku lupa. Wow. Kebetulan hostnya yang ada di situ aku, teman-teman aku yang ada di spot lain mereka nggak dapet. Tapi sayangnya pas kita mau naik tuh, kita sempat mau nyamperin kan hiu, cuman kayak ada jarak beberapa meter yang kita nggak boleh. Kan ada banyak aturan ya kalau di laut, kita nggak boleh pegang apa karang dan lain-lain, nggak boleh. Terus kita juga nggak boleh terlalu dekat sama hewan apa segala macam. Jadi aku cuma ngeliatin doang, mereka lagi puter-puteran. Nah, aku tuh agak bingung ya. Saat itu aku belum terlalu pintar nih. Jadi kayaknya kalau mereka lagi berputar kayak gitu, sebenarnya mereka lagi mencari mangsa. OMG. Dan itu aku belum tahu. Cuman karena aku excited kan. Aku tuh udah mau langsung turun gitu kan. Cuman ditarik sama badinya, nggak boleh. Kita pakai kode-kode di bawah, ternyata itu bahaya, nggak boleh. Pas nyampe ke atas, barulah dijelasin. Kamu tadi terlalu excited ngeliat hiu, kalau kamu ke bawah ntar kamu dimakan gimana? Karena mereka tuh lagi kayak gitu, kayak lagi ganas gitu loh, mereka lagi emang cari mangsa. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan hiu yang sebenarnya
biasanya kalau misal penyelam tuh tahu mereka lagi santai, boleh kita dekat, atau misalnya mereka nih lagi cari mangsa, kita harus cepet-cepet waspada kayak gitu. Aku baru pertama kali ngeliat kawanan ya, bukan yang cuma 1 atau 2 lewat gitu, nggak, ini yang banyak kan. Wah keren banget, aku mau ke bawah, taunya ditarik nggak boleh. Itu sih. Dan Tapi dapat fotonya nggak tuh? nah sayangnya tuh kita waktu itu pakai kamera GoPro kan, karena satu tim kita agak sedikit panik ngeliat gerombolan hiu itu, GoPro-nya jatuh. Jadi cuman ada beberapa gambar doang kayaknya. Tapi Jadi itu pengalaman yang itu pengalaman yang benar-benar mahal, nggak bisa dibayar apapun. Karena banyak wisatawan asing pun sebenarnya datang ke Sabang tuh karena mereka tertarik akan itu. Jadi memang di Sabang tuh kan memang banyak spot-spot yang memang masih banyak karang ya. Dan mereka tuh lebih virgin lah, maksudnya masih belum disentuh. Nah, ada beberapa, aku kan akhirnya sharing di sana kan sama wisatawan asing. Mereka tuh berani stay lama hanya buat dapat momen itu ternyata. Dan aku saat itu hari begitu nyelam langsung ketemu. Iya, aku nyelam, nyari dulu beberapa lama. Cuman tabung udah tidak memungkinkan kan, kita harus naik. Nah, pas lagi kita rest itu pas mau naik, tiba-tiba di bawah ada gerombolan hiu itu. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Aku seneng banget ceritanya, sampai excitednya masih sampai sekarang. Tahun berapa tuh? 2018 sih kalau nggak salah. Ya, belum terlalu lama. Belum terlalu lama ya. Jadi masih terus terngiang-ngiang. Wah, kebayang sih. Bisa lihat keindahan laut di dalam terus. Seru banget. Bener. Mulai diving dari kapan sih, Fat? Mulai diving sebenarnya dulu tuh pernah syuting untuk pariwisata lah ya. Nah, untuk ngangkat daerah apa ya waktu itu, Bunaken apa ya kalau nggak salah, pertama kali aku diving. Nah, aku nyobain di situ. Dan di situ kan aku memang belum ada license juga kan. Ternyata diving itu menarik ya. Jadi kalau nggak tahu ya orang lain ya, kalau misalnya aku tuh pertama kali diving ngelihat keindahan alam, walaupun itu belum terlalu dalam ya, ngelihat keindahan alam laut tuh bener-bener yang itu keren banget sih. Jadi kalau misalnya kita cuma duduk di pantai doang, jadi ada rasa penasaran, ini di dalam kayak gimana gitu. Dan emang nggak bisa ketebak juga kan, tetap adrenalin main sih. Soalnya kadang ada ular, banyak kan ular laut kan terlalu, lumayan berbisa lah. Kamu nggak takut tuh? Nggak tahu kenapa ya, giliran aku yang diving itu selalu ada ular laut deket aku. Itu selalu ada. Aku nggak ngerti kenapa. Entah di atas aku lewat atau di belakang aku. Tapi atau cuma lewat aja kan? Mereka tuh sebenarnya nggak agresif kalau kita nggak ganggu. Cuman kan ya namanya arus laut kan kita juga nggak bisa tebak ya. Kalau misal arusnya lagi keras, lagi deras gitu atau lagi lumayan berat nih kita nginin arus laut di bawah. Kalau sampai kena, entah kena fin kita atau kena tangan kita atau kena alat kita, itu biasanya mereka agresif gitu. Makanya harus hati-hati banget. Langsung tegang banget sih Mbak. Nggak ngebayangin gitu loh, ular di deket aku aja aku takut gitu kan. Iya itu di laut gitu. Dan itu deket banget, paling cuma semeter. Gede lagi ularnya pasti? Enggak, ular laut tuh mereka nggak gede, cuman panjang sih. Kamu bayanginnya anaconda lagi? Itu lebih ke il ya, lebih ke belut laut. Bahasa Indonesia belut laut. Kalau il itu gede banget. Nah, ngomong-ngomong tentang adrenalin, tadi kan kamu ngomong nih tentang adrenalin. Kalau di lokasi jelajah, pernah nggak sih Fathia ngalamin situasi genting yang memerlukan bantuan dari tim SAR? Atau mungkin saat lagi syuting di suatu daerah, Fathia kebetulan ngelihat tim SAR yang lagi beroperasi melakukan pencarian dan pertolongan? Oh, banyak banget. Oh iya? Iya banyak. Enggak sih, yang pertama ya, kalau misalnya situasi genting saat kita lagi proses syuting, itu pas kita lagi syuting di deket-deket daerah Banyuwangi. Nah, kita lagi syuting di sana. Kebetulan memang agak sedikit jauh, maksudnya agak-agak di tengah laut banget, sedikit mendekati laut lepas lah. Nah, kita lagi ambil gambar, semua lagi pada nyelam. Beberapa tim standby di atas kan di perahu. Tiba-tiba badai. Itu badai yang benar-benar perahu itu hampir ngebalik. Nah, itu pas kejadian itu cuman ternyata memang lebih aman kalau kita ada di dalam air. Nggak, maksudnya saat badai benar-benar terjadi saat itu, teman-teman yang lagi nyelam termasuk aku,
kita nyari tempat aman buat berlindung. Jadi nggak kita malah naik. Karena justru beresiko malah benar-benar si perahunya bisa ngebalik. Nah itu yang paling penting. Terus kalau pengalaman ketemu tim SAR, itu aku lagi sempat naik ke Gunung Papandayan. Cuman aku nggak sampai puncak nih. Jadi udah agak sore aku turun. Pas aku jalan turun, kebetulan banget ada tim SAR naik. Bawa peralatan itu kan. Itu pertama kali aku ketemu sama tim SAR dalam mungkin situasi genting ya itu di atas. Cuman aku karena panik ngelihatnya kayak, ada apa nih? Barusan habis dari atas tiba-tiba pas turun, kok tim SAR naik nih? Cuman agak takut kan, tapi penasaran nih pengen nanya. Cuman, gila sih itu kondisi cuaca udah dingin, udah mau gelap juga kan. Tim SAR baru pada naik. Tapi itu hebat sih, itu pengalaman ketemu tim SAR. Di sekitar tahun berapa tuh waktu di Papandayan itu? 2016. 2016. Iya. Ternyata gitu. ada apa, Fathia? Aku nggak nyari tahu ya, cuman sempat aku baca-baca memang ada pendaki yang hilang atau nggak tahu cedera atau apa. Makanya diperlukan tim SAR saat itu. Nah di lain itu tim SAR tuh, jadi di saat proses syuting aku di Para Petualang Cantik kan, jadi kalau misalnya kita syuting ada beberapa extreme sport. Untuk beberapa lokasi itu kita biasanya ada extreme sport kan. Nah itu tuh biasanya kita dibantu sama tim SAR juga. Karena kalau misalnya aturannya nih kalau kita mau syuting terus ada misalnya ada scene-scene yang kayak extreme sport gitu, kita harus ada ambulans apa segala macam tuh tersedia. Nah harus ada nih, harus standby semua. Harus siaga lah ya. Harus siaga. Nah di situ biasanya kita dibantu sama tim SAR. Gitu. Jadi standby. Standby. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Fathia nggak pernah. Alhamdulillah. Masih lengkap. Jangan. Alhamdulillah. Karena itu masih hobi aku ya. Insya Allah lengkap terus sampai nanti. Insya Allah kita doakan ya sobat saya. Semoga kita bisa terus melihat Mbak Fathia ini di layar kaca jadi host Para Petualang Cantik. Amin. Nah di mata Fathia, Basarnas itu seperti apa sih? Basarnas tuh karena aku sering nonton ya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian memang yang butuh penanganan kayak mencari orang hilang ataupun rescue kayak gitu kan. Yang aku tahu Basarnas tuh selalu ada. Ya kan, di barisan terdepan tanpa melihat cuaca, kondisi apapun, jam apa segala macam mereka selalu siaga. Nah, itu yang aku tahu. Dan nggak ada yang bisa ngalahin deh kayaknya. Pertolongan Basarnas tuh paling diperlukan kalau menurut aku ya. Ditanggap darurat bencana sih memang ya, selalu, kita langsung terjun kalau ada bencana. Iya benar. Kalau misalnya nih Fathia dulu belum jadi model atau belum jadi host, kira-kira mau nggak bergabung jadi rescuernya Basarnas? Mau banget. Mau banget lagi. Tapi ini beneran. Cuman mungkin bedanya yang aku lihat ya, mental aku belum nyampe sana sih. Cuman aku mau kalau untuk bantu ya. Cuma kalau misalnya Basarnas tuh kan di lapangan kan korban yang rescue korban apa segala macam. Nah itu tuh yang mental aku kayaknya belum sampai ke sana nih. Itu keren banget sih, tapi itu hebat. Boleh kita sebelum lanjut, silakan diminum dulu kopinya, Oh keburu iya, dingin iya. nanti. Boleh, ya kan? boleh, iya, terima kasih. Iya, kopi Sartok ini. Iya, enak nih kayaknya. Cuman ada di sini kopinya. Iya, beda ya kopinya ya. Iya. Soalnya nganternya cantik juga. Dan yang minum juga cantik juga. Terima kasih. Fathia, kalau dilihat dari prestasi Fathia kan luar biasa banget nih. Miss Tourism World Indonesia 2018, Top 15 Guest Girl Indonesia 2015, Top 20 Female Model Face of Indonesia 2015. Nah untuk jadi Miss Tourism World Indonesia, apakah salah satu persyaratannya bisa renang atau diving? Karena tadi kan ceritanya seru banget nih, Fathia bisa atau sering diving gitu. Persyaratan itu sebenarnya nggak ada ya. Itu karena hobi aku aja sih. Cuman ya mungkin karena kita tinggal di Indonesia ya, dan aku punya pekerjaan kayak yang tadi aku cerita, ya lebih ke hobi sih itu. Karena memang nggak harus bisa berenang juga, cuman rata-rata orang-orang bisa berenang sih. Dan hobi yang akhirnya mengharuskan aku bisa. Emang udah ini ya darahnya suka banget gitu ya. Suka banget traveling tapi ya. Dan selama ngikutin beauty pageant nih, ada nggak sih Fathia kompetisi beauty pageant yang salah satu materinya karantinanya itu mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di Basarnas? Mungkin kayak first aid atau pertolongan pertama di kecelakaan gitu, ada nggak?
Nggak semua sih, tapi sempet ada. Ada salah satu ajang kecantikan yang memang dia memberikan materi itu. Jadi ya itu tadi pertolongan pertama. Tapi pertolongan pertamanya bukan untuk bencana alam ya. Cuman ya yang dasar-dasar aja sih, pertolongan pertama itu doang. Boleh dong Fat di-share ke Sobat SAR nih, tips-tips agar tetap safety saat traveling ala Fatia. Wah. Tips agar tetap safety saat traveling. Pertama kita lihat cuaca ya. Kalau cuaca memang nggak bisa diprediksi, cuman kan sekarang udah bisa lihat ini cuaca kan, perkiraan cuaca. Terus udah gitu, kalau memang saat kita lihat perkiraan cuacanya mau hujan nih, yang pasti harus dan wajib dibawa kan jas hujan pasti. Terus udah gitu obat-obatan. Obat-obatan tuh yang paling penting, karena kita nggak tahu nih banyak pasti bakal banyak kejadian gimana kan, atau entah cedera untuk kita ataupun untuk teman-teman. Terus air minum, karena kalau kita udah di atas, kita udah di atas gunung atau kita di tengah laut, susah banget cari air minum ya kan. Itu yang harus banyak dibawa. Sama hati-hati sih, benar-benar harus cekatan, harus siaga, nggak yang asal sembarangan jalan atau pegang apa kayak gitu. Habis ini aku kayaknya jadi pengen cuti deh, jalan-jalan deh. Ayo. Aku ikut ya. Ada referensi nggak sih? Referensi tempat buat apa nih? Traveling yang mungkin masih hidden game. Apa ya? Aku sih suka ini ya. Apa kemarin yang di Banyuwangi. Aduh, aku lupa di nama tempatnya. Pokoknya di sana deh. Di sana masih belum terlalu banyak orang ke sana. Terus di sana masih virgin juga, masih banyak tempat yang virgin. Terus udah gitu kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada ini deh, ajang surfing deh kalau nggak salah dunia. Itu di sana di Laut Banyuwangi. Iya, dunia loh, bukan Indonesia doang, bukan nasional doang, tapi dunia di sana. Keren banget ya. Itu keren banget, banget. Tapi bukan berarti yang lain nggak keren ya. Semua keren, beneran di Indonesia semua keren. Bahkan saat aku ikut ajang Miss Tourism itu, banyak orang yang tahu Indonesia tuh lebih tahu yaitu alamnya, bukan kayak kotanya apa. Mungkin mereka tahu ya Jakarta, Bali tahu, cuman mereka lebih oh ya di sana tuh ada pantai ini ya, oh ya di sana tuh, sampai mereka ada yang ngasih lihat aku, ini di Indonesia kan, mereka kayak punya gambarnya. Aku nanti bulan depan mau ke sini. Itu kalau nggak salah kontestan dari Vietnam kalau nggak salah. Ini aku beneran ya, ini aku sharing. Sampai seterkenal itulah kecantikan alam Indonesia tuh, makanya bangga banget ya. Tapi emang benar-benar bangga jadi orang Indonesia. Ada tempat yang saat ini belum pernah dikunjungi sama Fatia tapi pengen dikunjungi suatu saat nanti nggak? Apa ya? Terlalu banyak sih. Sabang sampai Merauke tuh luas banget ya. Cuman apa ya? Aku belum tahu sih kalau misalnya tempat-tempat yang masih benar-benar virgin yang aku belum tahu, cuman Papua mungkin ya. Ke situ ya. Iya. Boleh ya kapan-kapan kita bareng kali ya. Boleh banget. Fatia, terakhir apa sih pesan yang ingin Fatia sampaikan untuk para rescuer di seluruh Indonesia biar mereka nih tetap semangat gitu dalam menjalankan tugas mulia? Semangat terus pastinya. Terus terima kasih dedikasinya tuh untuk bangsa Indonesia, sangat apa ya, sangat menolong, sangat dibutuhkan. Benar-benar pekerjaan yang mulia dan keren banget, keren parah. Iya keren banget. Sering sih aku nonton ya kalau misalnya ya lagi ada bencana alam ataupun lagi ada kecelakaan laut, udara apa segala macam. Kerennya tuh nggak lihat kondisi badan, bahkan ya yang aku lihat ya, sempat aku dengar juga kayak mereka lagi sakit, selama mereka masih bisa bekerja untuk menyelamatkan orang-orang, untuk rescue orang-orang, untuk tolong orang-orang, masih tetap terus jalan. Itu keren banget. Semangat. Wah, udah disemangatin sama host traveler cantik, pastinya Sobat SAR, para rescuer Indonesia nih lebih semangat lagi Fatia. Amin. Oke, Sobat SAR, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Komen SAR. Nah, di sesi Komen SAR ini kita akan membacakan komen-komen netizen di media sosialnya Fatia. Nanti akan dipandu oleh waiters cantik kita tadi, Mbak Vina. Kita panggil dulu Mbak Vinanya. Mbak Vina. Nah, halo Mbak Dis. Halo Mbak Vina. Halo Mbak Fatia. Halo Mbak.
Aku deg-degan ya. Santai Mbak. Sekarang kita masuk sesi komensar. Oke. Ya, nanti komensar ini saya akan membacakan beberapa komensar netizen ya Mbak. Di akun IG-nya Mbak Fatia. Oke. Apa nih? Udah siap nih Mbak. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai 3, 2, 1. Ini ada komen dari @kur5403. Keren setir off-road ya, salut. Wah, gimana tuh Mbak rasanya nyetir off-road? Nah, itu menegangkan sejujurnya. Karena aku biasa nyetir kan. Memang aku biasa nyetir, cuma waktu itu aku lagi di Jogja kalau nggak salah pas aku off-road itu. Lagi di Jogja, habis hujan, dengan licin, kondisi jalan licin, terus udah gitu pertama kali nyetir mobil off-road kan. Iya, saking excitednya aku aku nggak ngerti deh kalau mobil. Jadi ada bagian depan roda yang patah. Karena aku terlalu semangat. Iya. Tapi Gitu kamu lihat IG-nya juga nggak sih videonya? Ada juga yang mandiin gajah Keren nggak banget sih? tuh. Iya. Itu di Aceh. Di Aceh ya? Itu di Aceh. Gajahnya tapi jinak tuh. Alhamdulillah jinak ya. Jinak dua-duanya jinak. Ya, disembur Mbak. Disembur karena aku bener-bener yang masuk ke sungai. Sungai. Masuk ke sungai, mandiin gajah, sampai ngasih makan. Pokoknya seharian itu aku bareng sama gajah-gajah, keliling hutan, cari bener-bener hidden gem juga, naik gajah. Hutannya hutan masih liar ya, yang katanya tuh di atas pohon masih ada macan kumbangnya kayak gitu loh. Wow. Iya, di Aceh sana. Seru banget ya, Vin. Iya, seru banget. Eksplor hutan. Ada lagi, Vin, pertanyaan? Ada lagi nih Mbak. Yang kedua dari Mrs. Devika. Ini pengalaman Mbak waktu rope jump ya? Iya, bener. Ya. Katanya hebat bener, berani. Itu gimana rasanya Mbak? Ngilangin rasa deg-degan waktu sebelum rope jump tuh gimana? Wih, itu seru banget. Jadi itu juga sama di Jogja. Di Jogja tuh, nah kalau nggak salah tuh beres off-road apa sebelum off-road deh, aku rope jump dulu. Yang dibantuin sama tim SAR. Nah, itu tim SAR-nya standby di sana. Dan mereka tuh make sure untuk alat-alat itu aman juga. Karena kan bener-bener tim SAR tuh dibekali banyak ilmu ya. Jadi untuk make sure kita punya kegiatan aman pun mereka yang make sure. Mereka oke, baru kita main. Nah, yang pas rope jump ini tuh di Jembatan Duet Jogja. Itu tuh mereka tim ngasih tahu ke kitanya cuman 30 meter. Hanya 30 meter. Ternyata itu pas aku baca lagi ada sekitar 100 meter tingginya. Dari jembatan sampai permukaan air. Nah, aku nggak tahu tuh saat itu tuh kita talinya ada berapa meter. Cuma tim bilangnya itu cuma 30 meter. Itu deg-degan banget. Awalnya itu juga termasuk yang mau di-skip. Karena deg-degan kan di awalnya. Kita terjun dari jembatan, cuma pas ngeberaniin diri buat terjun, malah ketagihan. Malah ketagihan, aku pengen lagi loncat. Sekarang pengen lagi nih. Pengen lagi beneran, pengen lagi. Soalnya bener-bener ngilangin stres juga. Teriak-teriak nggak sih waktu di atas tuh? Itu enaknya rope jump dan ekstrim sport yang ya kita bisa teriak. Itu ngilangin stres, bener-bener kayak ngelepas penat deh. Kayak naik Plong gitu. apa sih itu? Kalau wahana tetap beda ya sensasinya? Roller coaster, beda. Beda banget. Kamu pernah nggak naik? Pernah Mbak. Seru. Pernah juga. Seru. Wah, keren. Oke, ada lagi nggak, Vin? Udah, itu aja 2. Udah ya. Oke. Nah, Fatia, setiap narasumber yang datang ke podcast ini, ke Sartalk, kita selalu memberikan kenang-kenangan. Aduh, Kita kenang-kenangan. selalu Udah. memberikan kenang-kenangan dan kita pesennya jauh, jadinya harus pakai sarjek. Wow, sarjeknya, Iya, Mbak. keren. Nah, sarjek biasanya sudah ketok-ketok nih. Kita tunggu sarjek. Iya. Baru dibilangin. Benar-benar. Oke, boleh. Permisi, paket. Silakan. Ya, ini pesenannya udah nyampe, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Saiful ya namanya ya. Saiful Jamur namanya. Wah, Ini jauh boleh banget dilihat, ya. silakan. Boleh nih aku berdiri, nggak Iya, apa-apa boleh, kan? boleh. Tapi aku Kayak- agak kamu diem aja. Iya. Jauh ya Mas, Lagi capek Mas? sariawan. Saiful, kamu Kenapa? tahu nggak? Belum Fatia. kenalan saya. Oh, kenalan dulu dulu dong. dong. Saiful, Fatia Mas. Fatia. Iya. Oke, kembali. Abis ini Kok nganter kembali apa? Ini kita buka dulu paketnya untuk Fatia. Wah, bagus banget. Ih, keren.
Thank you loh udah berkenan hadir di sini. Wah, ini keren banget. Semoga berkenan ya. Sangat dong. Ini Terus ada lagi ini yang diantar sama Sarjek, kaos. Oh, iya. Bisa buat jalan-jalan. Boleh nih, ntar aku pakai jalan-jalan ya. Iya, search the inspiration and rescue the world. Wah, Terima keren. kasih. Terima kasih. Kamu ketutupan ya? Iya. Terima Iya, kasih kita ya Mas balikin Saiful ya udah nganterin Iya, ini. sama-sama, Kakak. Ya disimpenin lagi minta tolong. Silakan. Ini ikhlas kan nganterinnya, Mas? Kenapa? Ikhlas kan ya? dong, buat kakak. Nah, Mas Fatia kalem ini banget ya. Iya, Silakan. Fatia ini suka diving loh. Oke, Mm-mm. mantap. Kamu pernah nggak menyelam? Menyelam dalam sumur saya. Nggak menyelam minum air kan, Mas? Tapi dalam hati pernah. Oh, gimana? Boleh duduk lagi, Iya. Fatia. Makasih loh, Mas. Jangan main-main, Fatia ini suka diving, pernah ketemu hiu juga loh. Oh, hiu bukan buaya. Bukan. Udah Kalau- biasa kalau itu mah di Kalau buaya, darat. kamu bukan buaya kan? Bukan buaya darat. Fatia. Bercanda, Kak. Nggak apa-apa. Beneran juga nggak apa-apa, Oh, Mas. jangan, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Thank you banget Fatia Ginanjarsari, banyak banget inspirasi yang udah kita dapetin dari kamu. Terus saksikan Sartalk setiap hari Sabtu, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di Sartalk. Search the inspiration and rescue the world.